Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman, Siti Masitoh adalah salah satu wanita solehah, pejuang iman dalam hati, tekad Islam dalam jantung, yang berakar kuat menjadi keyakinannya Masitoh, yang sampai akhir hayatnya Siti Masitoh. Dengan keteguhan hati dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Siti Masitoh dan keluarganya mati syahid. Itulah buah dari keikhlasan, kesabaran, dan ketawakalannya Siti Masitoh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berbuah manis mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harum semerbak mewangi makam Siti Masitoh. Dalam kitab Isra wal Mi'raj, Syekh Ad-Dardir menceritakan, inilah potretnya. Pada suatu perjalanan di waktu Isra wal Mi'raj, baginda Nabi Muhammad SAW menjumpai satu aroma yang wangi semerbak nan sunyi. Rasulullah SAW bertanya pada malaikat Jibril, "Ya Jibril, aroma apakah ini yang semerbak indah mewangi, menebarkan rasa damai dan tenang di sekitar sini?" Jibril pun menjawab, "Ini aroma dari minyak Siti Masitoh beserta keluarga kecilnya, yaitu suami dan anak-anaknya, yang telah disiksa oleh Raja Kejam sampai nafasnya yang terakhir, yaitu Raja Kejam Fir'aun." Perihal kisahnya Siti Masitoh, Siti Masitoh merupakan asisten kerajaan di istananya Fir'aun pada masa Nabi Musa alaihissalam. Ternyata selain Siti Masitoh, di kalangan istana raja pun ada beberapa pengikut yang juga mengimani kenabiannya Nabi Musa alaihissalam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Siti Asiyah, yang tak lain yaitu istrinya Raja Fir'aun. Siti Masitoh bertugas merawat putri Fir'aun sekaligus pendamping ratu, yaitu Siti Asiyah. Terbongkarnya identitas keimanan Siti Masitoh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bermula pada saat Siti Masitoh merapikan rambut putri raja dengan sisir. Yang tak sengaja sisir yang dipegang Siti Masitoh terjatuh ke lantai. Spontanitas Siti Masitoh mengambil sisir itu dengan membaca doa. Dalam kitab Dardir mencatat ucapan doa Siti Masitoh yang berbunyi, "Bismillahi ta'isha fir'aunu." Bismillah dengan menyebut asma Allah, ta'isa fir'aunu, semoga jatuh kekuasaannya Fir'aun. Ternyata doa tersebut terdengar ke telinganya putri raja. Putri raja pun bertanya, "Awalaki rabbun ghairu abin?" Wahai Masitoh, apakah kamu memiliki Tuhan selain ayahku? Masitoh menjawab, "Na'am rabbun ghairu abin." Ditafsirkan dengan kalimat, "Tuhanku, Tuhan bapamu dan Tuhan kita semua, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ya Masitoh, apakah kamu sadar dengan ucapanmu? Apakah kamu tak takut bila aku menceritakan kejadian ini kepada ayahku? Masitoh menjawab, "Ceritakanlah kejadian ini terhadap ayahmu." Putri raja pun melaporkan kejadian yang telah terjadi pada ayahnya. Setelah berita tersebut sampai ke Fir'aun, Fir'aun pun memanggil Siti Masitoh. Fir'aun berkata, "Ya Masitoh, apakah kamu memiliki Tuhan selain saya?" Masitoh menjawab, "Na'am Rabbi wa Rabbukallah." Tuhanku, Tuhanmu adalah Tuhan yang sama, yaitu Allahu Rabbi. Setelah mendengar langsung ucapan Siti Masitoh, Fir'aun mengutus prajurit untuk menjemput
paksa seluruh keluarganya Masitoh, yaitu suami dan anak-anaknya. Berkumpullah Siti Masitoh dengan suami dan anak-anaknya yang tercinta di hadapan Fir'aun. Fir'aun memberi penawaran, bila kalian kembali ke ajaranku, niscaya ku akan memberikan harta kepada kalian. Dan apabila kalian menolak, niscaya ku akan membunuh kalian semua. Siti Masitoh menjawab, saya meminta kebaikan di akhir hayat kami. Bila kamu membunuh kami semua, kumpulkanlah kami dalam satu tempat yang terakhir penghujung di dunia ini, yaitu satu pekuburan. Fir'aun menjawab, permintaanmu teramat mudah bagiku untuk mengabulkannya. Setelah persidangan, Fir'aun pun memerintahkan prajurit untuk menyiapkan kuali yang teramat besar yang sudah terisi dengan minyak yang bergejolak dan mendidih. Kini Siti Masitoh, suami dan anak-anaknya telah di ujung tanduk, dan suami Siti Masitoh memulai hukuman tersebut, dan disusul anak-anaknya yang bisa berjalan sendiri, sampai yang terakhir yaitu Siti Masitoh dan bayinya yang masih menyusui. Siti Masitoh menatap anaknya yang terakhir dan berbisik pada dirinya sendiri, sungguh kasihan dirimu yang belum sempat menikmati indahnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siti Masitoh timbul keraguan dalam hati karena melihat bayi kecilnya yang masih menyusui. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan karomah pada Masitoh melalui bayinya yang masih menyusui, yang sontak mendadak bisa berbicara fasih dalam ucapan. Bayi tersebut berkata, "Ya Umi, janganlah takut karena diriku. Saya sangat percaya dan yakin jalan yang Umi tempuh penuh dengan kebenaran." Kemudian Siti Masitoh dan balitanya berbarengan terjun ke minyak yang mendidih tersebut. Selesailah satu keluarga dalam satu kuali yang mendidih. Demi iman memompa dalam hati Islam detak jantung, tekad kuat penuh keberanian, walau napas terhenti tak bisa terbendung. Itulah perjuangan Siti Masitoh bersama keluarganya demi kebenaran dalam keimanan. Semoga kisah Siti Masitoh ini kita bisa mengambil hikmahnya dan menjadikan mutiara betapa mahalnya memupuk iman dan Islam dalam hati dengan keilmuan, yaitu ilmu agama. Dan ilmu agama itu harus jelas dari mana sumbernya, karena setiap keilmuan pasti akan dihisab. Itulah pentingnya sosok guru yang kelak bisa menolong atau menyafaati ilmu tersebut. Wallahu a'lamu bishawab. Sekian dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.